Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Nur Permana, NIM 61003420043 dari kelas PJSDB. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai artikulasio atau sendi. Yang pertama, jelaskan pengertian artikulasio. Artikulasio atau sendi merupakan pertemuan dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Di dalam tubuh terdapat cairan sinovial yang berfungsi untuk melumasi sendi-sendi dan nutrisi pada jaringan sendi. Yang kedua, jenis atau klasifikasi fungsional artikulasio. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi artikulasio menurut fungsinya. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati merupakan pertemuan antar tulang yang tidak dapat bergerak, contohnya tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis, sendi kaku, merupakan pertemuan antar tulang yang bisa bergerak secara terbatas, contohnya tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, diartrosis, sendi gerak, merupakan pertemuan antar tulang yang memungkinkan tulang untuk bergerak secara bebas. Lanjut, nomor 3, macam-macam sendi diartrosis. Yang pertama, artikulasio spheroidea atau bola mangkok. Yang kedua, artikulasio gingimus, engsel. Yang ketiga, artikulasio trochoidea, pivot joint. Yang keempat, artikulasio ellipsoidea, condylaris. Yang kelima, artikulasio selaris atau plana. Yang keenam, artikulasio plana atau disebut dengan datar atau meluncur. Ya, lanjut untuk pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan nama artikulasio yang bisa bergerak dalam tubuh kita dan gerakanlah artikulasio tersebut. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan sendi gerak bagian atas, yaitu sendi gerak bagian kepala, wajah, vertebrae, dan rongga dada. Yang pertama terdapat tulang temporomandibularis. Temporomandibularis tersendiri gerakannya itu elevasi, depresi, dan mandibula, protraksi, retraksi. Gerakannya itu membuka mulut. Yang pertama, ketika mulut dibuka, ketika mandibula di bawah itu gerakan depresi, ketika naik ke atas itu elevasi, dan protraksi itu mandibula ke depan itu protraksi, dan retraksi itu kebalikannya ke belakang. Ya, lanjut yang nomor 2, sendi gerak nomor 2 yaitu atlanto-occipitalis. Gerakannya itu fleksi, ekstensi, dan laterofleksi. Yang pertama, fleksi, ekstensi, dan laterofleksi gerakan arah ke samping, seperti ini. Yang nomor 3 yaitu atlanto-axialis. Atlanto-axialis itu gerakan rotasi, seperti ini. Itu ketiga. Yang nomor 4 yaitu intervertebralis. Intervertebralis tersendiri yaitu gerakan fleksi, ekstensi, dan geser atau meluncur, seperti ini. Fleksi, ekstensi, dan geser, meluncur. Yang nomor 5 yaitu lumbosakralis. Lumbosakralis itu gerakan sama, fleksi, ekstensi, dan hanya sedikit laterofleksi, tetapi hanya sedikit rotasi. Yang keenam postovertebralis itu geser atau meluncur. Yang ketujuh sternocostalis itu sama, gerakannya geser atau meluncur. Ya, yang kedua ada sendi anggota gerak atas atau ekstremitas superior. Yang pertama ada
Sternoclavicularis, gerakannya itu elevasi depresi bahu, elevasi depresi. Ya, yang kedua ada humeri. Humeri itu gerakannya fleksi, ekstensi, sirkumduksi, abduksi, adduksi, endorotasi dan eksorotasi. Gerakannya seperti ini. Ini merupakan elevasi ya, memperbanyak sudut, dan ini merupakan fleksi, memperkecil sudut, dan ini sama dengan abduksi, menjauhi tubuh, dan ini adduksi, mendekati tubuh, dan ini merupakan gerakan endorotasi, dan ini merupakan gerakan eksorotasi. Yang ketiga ada Tsubiti. Tsubiti itu gerakannya fleksi dan ekstensi, fleksi ekstensi. Yang keempat ada radio ulnaris proksimal dan radio ulnaris distal, yaitu pronasi dan supinasi. Pronasi seperti ini dan supinasi seperti ini. Yang kelima ada radio karpal. Radio karpal itu gerakan fleksi ekstensi dan abduksi dan adduksi. Fleksi, ekstensi, adduksi dan abduksi. Yang keenam ada interkarpalia, yaitu gerakan geser atau muncul. Yang ketujuh ada karpometakarpal 1, yaitu gerakan fleksi ekstensi, abduksi dan adduksi. Fleksi, ekstensi, abduksi dan adduksi. Yang kedelapan ada karpometakarpal 2 sampai 5, yaitu gerakan geser atau meluncur. Yang kesembilan ada gerakan intermetakarpal, yaitu gerakan geser atau meluncur sama. Yang ke-10 ada metakarpopalangeal, yaitu gerakan fleksi, ekstensi, abduksi dan adduksi. Ya, yang pertama fleksi, ekstensi, adduksi dan abduksi. Yang terakhir yang ke-11 ada metakarpo, ya maaf, yang terakhir ada interpalangeal. Ya, interpalangeal itu gerakannya fleksi dan ekstensi. Ya, yaitu telunjuk jari. Yang pertama fleksi dan ekstensi. Yang ketiga yaitu sendi anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Yang pertama ada koksai. Koksai terdapat gerakannya yang pertama fleksi, ekstensi, sirkumduksi, abduksi, adduksi, endorotasi dan eksorotasi. Yang kedua ada genu. Genu itu gerakannya fleksi dan ekstensi. Yang ketiga talopluralis, yaitu gerakannya pelantar fleksi dan dorsofleksi. Yang keempat yaitu intertarsial, yaitu gerakannya geser atau muncul. Yang kelima yaitu talokalkeneus, yaitu gerakannya mengayunkan kaki. Yang keenam yaitu mediotansial, yaitu gerakan inversi dan eversi. Yang ketujuh yaitu tarsometatarsal, yaitu gerakan geser atau muncul. Yang kedelapan yaitu intermetatarsal, yaitu gerakan geser atau muncul. Yang kesembilan ada metatarsopalangeal, yaitu gerakan inversi, efektimal, fleksi, ekstensi, abduksi dan adduksi. Dan yang terakhir nomor 10 yaitu gerakan interpalangeal, yaitu gerakannya fleksi dan ekstensi. Ya, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi artikulasio atau sendi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.